Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, kita menyiapkan kehidupan kita untuk memberikan ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Allah, Dia Bapa kita. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian hanya bagi Dia. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat hati kami, memuji nama-Mu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan kebaikan Tuhan yang Kau sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Saat ini kami rindu ingin mengagungkan, memuliakan akan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, menikmati keindahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Biarlah melalui
melalui puji-pujian yang akan kami nyanyikan, yang akan kami naikkan sebentar Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita persembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Yesus Juru Selamat kita selalu beserta dengan kita setiap hari. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus.
Yesusku luar biasa. Katakan amin. 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 Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Mari kita aminkan bahwa Yesus yang menjadi juru selamat kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Amin. 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 Haleluya. Mari kita pujikan tentang juru selamat kita yang heran itu. Mari kita bersorak bagi Dia. Haleluya. 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 Heranlah, heranlah, Yesus buat saya, penghibur rajaku, Maha Kuasa. Selamatkan, lindungi dari semua dosa, mengherankan penebusku, pujiku. Oh, heranlah, heranlah, Yesus buat saya, penghibur rajaku, Maha Kuasa. Selamatkan, lindungi dari semua dosa, mengherankan penebusku, pujiku. Selamatkan, lindungi dari semua dosa, mengherankan penebusku, pujiku. Selamatkan, lindungi dari semua dosa, mengherankan penebusku, pujiku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita sangat heran dan ajaib. Mari kita siapkan kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun kehidupan saya dan saudara. Kita nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari kita nyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan.
Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Amin Tuhan. Engkaulah Raja yang memerintah atas kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Kami sembah Raja di atas segala raja. Kami tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami serahkan segenap hidup kami. Haleluya. 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 Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang mengatasi segala-galanya dalam dunia ini. Engkaulah ya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Kami menghormati Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus persembahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Haleluya. Kami sudah memuji Tuhan dengan puji-pujian kami. Dan kami percaya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kami terima perjamuan Tuhan, sebelum kami terima tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan ini Tuhan. Haleluya, kami mau dengar firman-Mu lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hikmat marifat Tuhan, urapan dari Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga setiap perkataan-perkataan yang disampaikan bagi kami, itu semua berasal dari Tuhan, berasal dari isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami umat-umat-Mu yang ada Tuhan. Urapan yang sama juga ada dalam kehidupan kami yang mendengar firman-Mu, sehingga kami mau melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Nas Alkitab terambil dari Matius pasalnya yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal 12, ayat yang pertama sampai ke-8. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah,
murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dikatakan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari Sabat atau hari yang ketujuh adalah hari perhentian. Di Keluaran pasal 16, pada waktu pertama kali Sabat itu ditulis di dalam Alkitab, maka itu adalah kisah yang menceritakan bagaimana Tuhan memberi makan bangsa Israel dengan roti mana, dengan mana. Jadi hari yang ke-6 Tuhan memberikan mana 2 kali lipat daripada hari-hari sebelumnya, yaitu 2 gomer. Kalau hari biasa 1 gomer, 1 orang mendapat 1 gomer. Tapi pada hari yang ke-6, maka bangsa Israel diperintahkan untuk memungut 2 gomer. Dan ketika ini dipertanyakan oleh pemimpin-pemimpin mereka kepada Musa, maka Musa menjelaskan bahwa hari besok, jadi sesudah hari ke-6, hari besok adalah hari ke-7 atau hari Sabat. Maka mana atau mereka berhenti dari memungut mana. Jadi kata Sabat artinya berhenti. Dalam konteks Keluaran 16, berhenti dari memungut Sabat, memungut mana. Jadi hari pertama sampai hari ke-6 mereka memungut mana. Tapi hari yang ke-7 mereka berhenti dari memungut mana, sehingga pada hari yang ke-6 mereka bisa mengambil mana itu 2 kali lipat. Jadi hari yang ke-6 dan hari yang ke-7 diambil sekaligus pada hari yang ke-6. Dan herannya, mujizatnya, sekalipun itu diambil dari hari yang ke-6, tetapi mana yang mereka ambil itu tidak busuk atau menjadi rusak pada hari yang ke-7. Dan tetap bisa dipakai pada hari yang ke-7. Jadi, hari Sabat adalah hari yang ke-7 atau hari berhenti yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, umat Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 20, maka dikatakan di situ mengapa hari yang ke-7 itu diberikan untuk bangsa Israel berhenti dari pekerjaannya. Keluaran pasalnya yang ke-20, saya mau membaca mulai ayat yang ke-8, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi di situ dikatakan bahwa 6 hari Tuhan bekerja menjadikan langit dan bumi dan seisinya, dan pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti dari bekerja, berhenti dari menciptakan langit dan bumi. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa Tuhan kemudian memerintahkan bangsa Israel untuk berhenti pada hari yang ke-7. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk membuat hari Sabat itu menjadi hari yang khusus, mengkuduskan, mengkhususkan, menghormati hari Sabat itu, maka orang Israel, pemimpin-pemimpin mereka membuatkan peraturan-peraturan.
ada kurang lebih 39 peraturan yang mengenai perbuatan-perbuatan. Jadi 39 perbuatan yang dilarang pada hari Sabat. Antara lain adalah ya menabur, menuai, ya lalu mengadakan perjalanan yang tidak bisa dijangkau dengan berjalan kaki dan sebagainya. Jadi ada 39 peraturan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, dan itu mereka kemudian buat peraturannya pada hari Sabat itu untuk tujuan awalnya adalah bagus ya, baik, supaya orang-orang itu menghormati atau mengkuduskan hari Sabat itu, sehingga mereka buat peraturan mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah beribadah, belajar Taurat, ya, mengunjungi kerabat atau saudara, ya, yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Tapi namanya ya bekerja, ya, menuai, menabur bagi mereka, ya, lalu kemudian menyabit berkas, ya, itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan ya pada hari Sabat. Dan kemudian peraturan ini menjadi sesuatu yang awalnya ya diberikan untuk tujuan baik, tapi pada kelanjutannya maka peraturan ini membuat ketakutan orang-orang. Karena peraturan ini kemudian dijadikan alat ya, senjata untuk mencari-cari kesalahan. Jadi mencari-cari kesalahan. Jadi peraturan ini dari awalnya dibuat supaya benar-benar orang mengkhususkan ya, menghormati hari Sabat itu. Tapi ketika berjalan waktu, maka peraturan ini dibuat ya kemudian dipakai untuk mencari-cari kesalahan. Sehingga kebanyakan orang-orang akan sangat takut melakukan sesuatu pada hari Sabat. Bisa jadi sebenarnya perbuatan itu adalah perbuatan yang diperbolehkan pada hari Sabat. Tapi ya daripada jadi masalah, jadi perdebatan, ya, jadi dipanggil misalnya seperti itu oleh majelis agama, ya, maka mereka memilih untuk ya benar-benar ya berdiam, berhenti, ya, tidak berbuat apa-apa pada hari Sabat. Dan itulah kemudian yang menjadi topik yang dibicarakan di Matius pasal 12 ini, bahwa murid-murid karena lapar, jadi karena digerakkan lapar. Bapak Ibu tahu ya, kita baca Alkitab, maka ada keadaan di mana karena sibuknya melayani, Yesus dan murid-muridnya ya tidak punya waktu bahkan untuk makan. Jadi betapa sibuknya mereka, betapa apa ya, benar-benar mereka pakai seluruh waktu itu untuk melayani, betapa banyaknya pelayanan pekerjaan yang harus dikerjakan, maka terkadang untuk makan pun mereka tidak punya waktu. Jadi ketika mereka mengadakan perjalanan, tentu ini adalah perjalanan pelayanan menyertai Yesus, murid-murid menyertai Yesus, dan mereka melintasi ladang gandum yang memang waktu itu mulai panen, mulai dituai. Maka untuk menghilangkan atau untuk ya mengganjal ya lapar mereka itu, mereka dikatakan firman Tuhan memetik bulir gandum dan memakannya. Memetik bulir gandum dan memakannya. Dan ini yang kemudian dipakai orang-orang Farisi mempersalahkan murid-murid. Tadi saya katakan bahwa kadang-kadang peraturan itu ya peraturan agama, peraturan yang turun dari Tuhan ya, tapi kemudian diberikan pengertian, ditafsirkan, diturunkan misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian coba dengan maksud yang sebenarnya baik awalnya oleh manusia ya. Tapi pada kemudian menjadikan peraturan itu sebagai ya seperti apa ya, alat tembak begitu. Alat mencari kesalahan seseorang, dan itu yang dikerjakan oleh orang-orang Farisi yang kita baca ini. Mereka memakai ya peraturan-peraturan itu, mereka menyatakan, mereka menuduh bahwa murid-murid itu sudah bersalah, tidak menghormati Sabat, sudah melanggar peraturan, berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Dan mari kita lihat apa yang disampaikan Tuhan Yesus ya kepada mereka yang mempersalahkan, yang memakai Sabat itu untuk kemudian menjadi alat mempersalahkan murid-murid yang waktu itu memetik gandum, bulir gandum dan memakannya.
Ayat yang ketiga dari Matius pasal 12, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Kita tahu ceritanya ya, bagaimana Saul itu mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Lalu ya Daud ya dalam keadaan yang terdesak ya, dia lari bersama pengikutnya dan waktu itu mereka kelaparan. Ya, mereka tidak punya bahan makanan. Lalu kemudian Daud masuk ke rumah Allah. Dia meminta makan dan satu-satunya yang ada pada waktu itu adalah roti sajian. Peraturan pada waktu itu ya yang ada di umat Tuhan ya, yang mereka buat ya, yang kemudian mereka dapatkan dari Tuhan, yang mereka buat ya, adalah itu roti sajian hanya boleh dimakan oleh para imam. Sementara Daud bukan imam, pengikut-pengikutnya bukan imam. Tetapi lihat, jadi Daud menganggap bahwa dia bisa makan roti sajian itu karena apa? Ya dia lapar. Tidak ada lagi yang bisa dimakan. Kalau dia tidak makan ya dia bisa ya lemas, mungkin dia jatuh ya, lalu mungkin pingsan. Pengikut-pengikutnya juga ya akan seperti itu, lapar, lalu lemas, jatuh, pingsan dan selesai hidup mereka. Jadi Daud ya, dia menganggap ya, walaupun dia tahu roti itu, sajian itu hanya bisa dimakan imam-imam. Tetapi ya menurut Daud, ya, dia bisa mendapat pengecualian dalam peraturan itu. Dengan alasan bahwa lapar tersebut dan dia dikejar-kejar. Jadi ini bukan keadaan normal ya. Hidupnya ya diburu, hendak dibunuh ya oleh Saul. Dan dia harus tetap kuat, harus tetap ada persediaan makan. Lalu yang kita lihat kedua, ya lewat kisah ini kan Tuhan Yesus berkata bahwa Daud melakukan sesuatu yang waktu itu dilarang, tapi engkau tidak persalahkan. Karena apa? Dia Daud. Siapa yang mau menganggap bahwa apa yang dibuat Daud itu salah? Lalu imam-imam juga yang ada pada saat itu memberikan roti sajian itu. Jadi imam-imam ya, dia bisa mendefinisikan, ya, dia bisa menafsirkan, taruhlah kita katakan begitu, bahwa sekalipun roti sajian itu hanya boleh dimakan oleh para imam, tapi untuk ya kasus Daud dan pengikutnya bisa makan, ya, bisa makan roti sajian itu. Jadi Daud dan imam-imam menyatakan bahwa roti sajian itu dalam kasus ya Daud itu yang kelaparan, diburu oleh Saul itu, dia tidak akan dipersalahkan kalau dia makan roti sajian itu asal mereka dalam keadaan yang kudus. Ya. Jadi poin yang mau Tuhan Yesus katakan, kalau Daud saja menafsirkan ya, kalau imam saja menyatakan bahwa Daud dan pengikutnya bisa makan roti sajian itu dan orang Farisi tidak mempersalahkan. Tidak mempersalahkan. Orang Farisi menerima. Ya, menerima itu. Dan memang benar bahwa itu tidak salah. Itu ya diperbolehkan. Itu ya dimaklumi. Yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya, yang kedua ayat yang ke-5, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Kalau kita tangkap ayat ini secara sederhana, kalau bekerjanya di luar bait Allah ya itu dipersalahkan. Tapi karena bekerja imam-imam di dalam bait Allah itu menjadi tidak salah. Jadi Tuhan memberikan hari perhentian, tapi kan jujur rekan-rekan Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bahwa tidak semua bisa berhenti dari pekerjaan. Tidak semua pekerjaan bisa dihentikan sekalipun hari Sabat. Contohnya dalam bait Allah, kan korban tetap harus dibakar, dipersembahkan. Ya kalau kita baca di situ katanya imam-imam dia harus tetap mempersiapkan. Lalu kemudian ya dia tetap harus mempersembahkan
korban ya, korban bakaran, korban sajian, korban curahan. Itu tidak bisa berhenti. Walaupun peraturannya hari Sabat itu adalah hari berhenti dari rutinitas yang dilakukan sebelumnya. Tapi kan ada hal-hal yang tidak bisa berhenti. Salah satunya adalah pekerjaan di dalam bait Allah. Jadi kalau karena bekerja di dalam bait Allah itu tidak bersalah dalam hukum Sabat, maka ayat selanjutnya Yesus katakan, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jadi kalau ya orang yang bekerja di bait Allah karena persembahan korban itu tidak boleh berhenti, maka imam-imam sekalipun hari Sabat mereka tetap bekerja, mempersiapkan dan mempersembahkan korban. Dan di sini Yesus katakan kalau begitu, kalau imam-imam saja tidak bisa dipersalahkan yang bekerja dalam hari Sabat di dalam bait Allah, apalagi murid-muridnya. Di mana mereka berjalan, di mana mereka bekerja, ya, di mana mereka melakukan pekerjaan demi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus. Itu tidak bisa dipersalahkan. Jadi kalau di dalam bait Allah saja mereka menyetujui bahwa sekalipun imam-imam itu bekerja pada hari Sabat, mereka tidak berhenti. Tapi itu tidak salah. Karena mereka bekerja di bait Allah. Karena mempersembahkan korban itu tidak boleh berhenti. Itu harus terus berkelanjutan. Kalau begitu, murid-murid juga yang memakan gandum pada hari Sabat, mereka tidak salah. Karena mereka bekerja untuk kepentingan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengadakan perjalanan, mereka tidak punya waktu untuk makan. Karena apa? Karena pelayanan, karena Tuhan. Karena Injil. Jadi kalau mereka melakukan itu dan itu kemudian ya ada di dalam perkenanan Tuhan, maka bagaimana orang-orang bisa menyatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang salah? Tadi saya mau kembali ya ke atas, dikatakan bahwa peraturan dari Tuhan kemudian coba ditafsir ya, dibuat lagi turunannya ya oleh manusia, dan kemudian awalnya peraturan itu baik ya, tapi lama kelamaan ya yang dipersoalkan adalah ya mencari kesalahan dari peraturan yang dibuat manusia, sebenarnya dari peraturan Tuhan. Lalu diturunkan oleh manusia ya, pemimpin-pemimpin agama untuk kemudian menghormati peraturan Tuhan. Tapi pada perjalanannya peraturan itu menjadi ya sesuatu ya alat mencari kesalahan orang lain. Inilah yang kemudian Tuhan Yesus mau ajarkan kepada mereka, ya. Inilah ya, jadi peraturan Sabat itu ya, hal tentang Sabat mendapatkan ya tafsiran, pengertian langsung dari Allah itu, firman itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin ya orang-orang Farisi ini bisa mendebat Allah, firman itu sendiri. Yesus yang adalah firman Allah. Yang membuat peraturan itu. Lalu di dalam ayat yang ke-7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Yang Tuhan kehendaki itu belas kasihan, cinta. Bukan persembahannya. Apalah artinya persembahan tanpa cinta? Apalah artinya kita melakukan sesuatu tanpa cinta? Apalah artinya ya melarang-larang berhenti tanpa cinta? Sehingga Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka ya, kalau engkau mengerti apa yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan. Jadi ketika orang Farisi ya, kalau mereka punya belas kasihan, kalau hatinya baik, mengasihi Tuhan, punya belas kasihan, maka ketika mereka melihat murid-murid yang karena lapar memetik bulir gandum dan memakannya, maka mereka tidak akan menganggap itu sebagai satu kesalahan. Kenapa? Ada belas kasihan yang menggerakkan mereka untuk, oh iya, mereka tidak punya waktu. Oh iya, mereka lapar. Sambil mereka berjalan, mereka makan. Ya. Jadi sesuatu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, yang mungkin seolah-olah seperti menyalahi peraturan yang kita tahu.
Tapi ketika hati kita ada dalam belas kasihan, kita bisa akan apa ya? Seperti memaklumi, memaafkan, mengampuni, bukan memakai peraturan itu menjadi apa ya? Senjata untuk menghancurkan, untuk mempersalahkan, untuk mempermalukan. Jadi itulah yang Yesus katakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Apalagi tadi saya katakan, kalau mungkin sepertinya menurut tafsiran, tanggapan kita, penilaian kita, oh itu orang salah. Tapi belas kasihan yang ada di hati kita, ya, itu akan kemudian membuat kita untuk bisa melihat, oh dia nggak salah. Dia nggak salah. Tapi kalau ya mata seseorang sudah dipenuhi apa ya, keinginan untuk menghukum, mempersalahkan, maka ya dia akan apa ya, membabi buta melihat persatu peraturan itu dan membuat peraturan itu sebagai senjata bagi dia mempersalahkan orang yang belum tentu salah. Ketika dia melakukan itu tentu ada alasan. Ada motivasi ya, ada sesuatu yang membuat dia, mengapa dia bisa melakukan hal itu. Dan kalau orang memiliki belas kasihan, maka orang tidak akan menganggap hal itu salah. Tetapi kalau orang ya tidak memiliki belas kasihan, ya cinta kasih, maka dia tidak bisa melihat bahwa hal tersebut tidak salah. Lalu terakhir, Yesus katakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tadi saya katakan ya, Tuhan membuat peraturan ya tentang berhenti pada hari yang ke-7. Dimulai dari Keluaran 16, berhenti memungut mana, hari yang ke-6 saja selesai. Hari ke-7 jangan. Lalu dari situ manusia, orang-orang Israel waktu itu membuat peraturan yang tujuannya sebenarnya baik. Dan kemudian peraturan ini mereka pakai ya lama-kelamaan untuk menjadi senjata mempersalahkan orang. Lalu Tuhan menegaskan kepada mereka, anak manusia Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi peraturan Tuhan Sabat ya itu dikontrol, dikuasai, diatur bukan oleh manusia. Jadi bukan kita yang kata, oh kau melanggar hari Sabat. Bukan kita yang kemudian bisa ya menentukan peraturan Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul ya tentang bagaimana Tuhan menyatakan apa yang selama ini ditafsir ya dinyatakan haram oleh orang Israel termasuk Rasul Petrus, itu kemudian menjadi tidak haram lagi. Kisah pasal 10, Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, saya baca Kisah 10 ayatnya yang ke-15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kan kita tahu peraturan Taurat ya menyatakan ya, jadi Rasul Petrus ya dia melihat penglihatan ya, singkat cerita ya ada berbagai macam ya makanan, tapi makanan itu ya adalah makanan-makanan yang haram. Ya menurut peraturan firman Tuhan ya Taurat ya itu kemudian ya kayak dibukukan ya, dibakukan ya, lalu ini kemudian dipublikasikan sehingga Rasul Petrus ya dia tahu bahwa itu haram, makanya dia berkata, jangan Tuhan, aku belum pernah masuk di mulutku hal yang haram. Lalu Tuhan berkata ya, apa yang Tuhan katakan halal jangan engkau katakan haram. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan mau memberikan makna baru, pengertian baru. Ya. Bagi apa? Peraturannya. Jadi peraturan Tuhan itu ya hanya Tuhan yang berkuasa untuk apa? Menyatakannya. Ya, memberi pengertian pada peraturan itu, bukan kita manusia. Oke, kita coba menafsir, kita coba memikirkan, tapi kita harus kembali ke Tuhan. Karena Dia yang membuat peraturan, dan Dia yang berkuasa atas peraturannya. Jadi bukan kita yang menentukan, oh ini peraturan Tuhan. Dari sini saya tentukan begini boleh, begini nggak boleh. Kita harus datang kepada Tuhan.
Jadi Tuhan pada saat itu memberikan pengertian baru tentang apa yang haram dan apa yang halal. Jadi bagi Petrus kalau kita lihat ya, bahwa bangsa-bangsa lain itu yang jangan diinjili. Ya. Tapi Tuhan katakan pergi, jangan hanya menginjili orang Yahudi. Injili juga orang-orang non-Yahudi. Dan dari mana? Ya siapa yang berkuasa untuk ya kemudian memberi makna ya, menyatakan makna yang sebenarnya? Bukan kita manusia, tapi Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan, Tuhan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia yang berkuasa, dia yang mengontrol, menentukan tentang Sabat itu, bukan kita manusia. Kalau kemudian pengertian Sabat itu mendapat makna yang baru, ya, makna yang lebih lagi, makna yang sebenarnya, maka Tuhanlah yang berkuasa. Kalau Tuhan sudah memberi pengertian yang baru, yang sebenarnya, maka kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa, menurut peraturan Tuhan yang lama, hal ini boleh. Kalau Tuhan kemudian mengatakan makna yang sebenarnya, tidak boleh. Maka yang menentukan Sabat atau peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, itu bukan kita manusia, tetapi pada Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan 2 Petrus 1. 2 Petrus pasal 1 ada nasihat, ada perintah dari Rasul Petrus ya, 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-20. 2 Petrus 1 ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Coba kita lihat di sini dikatakan bahwa sesuatu yang berasal dari Tuhan, nubuat-nubuat dalam kitab suci, peraturan-peraturan dalam kitab suci, itu tidak boleh kita tafsirkan, ya, kita tentukan menurut kehendak kita sendiri. Tetapi siapa yang boleh menafsirkan, menentukannya? Maka dikatakan sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kan firman Tuhan ini kan semua itu kan oleh dorongan Roh Kudus. Sehingga itu tidak boleh ditafsirkan, ya, ditambah maknanya atau dimaknai dengan kehendak manusia, tetapi harus menurut apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Ya, jadi tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak kita, tetapi harus kita tafsirkan menurut kehendak Tuhan. Jadi kita sekarang datang pada Tuhan. Tuhan, apa kehendakmu? Engkau Tuhan atas firman-Mu. Bukan kami yang menentukan firman-Mu, yang mengatur-ngatur, ya, yang memberikan makna-makna tambahan. Tapi Tuhan, apa ini Tuhan? Berilah tahu kami lewat Roh-Mu yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Tuhan pada saat itu menyatakan bahwa murid-muridnya tidak melanggar Sabat, tidak bersalah ketika mereka ya memetik bulir gandum, memakannya pada hari Sabat. Tetapi orang-orang Farisi menyatakan murid-muridnya bersalah. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya tidak bersalah, maka murid-muridnya tidak bersalah. Karena apa? Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus saja, Tuhan saja, Roh Kudus saja yang bisa ya memberikan tafsiran, memberikan peraturan-peraturan, makna-makna dari peraturan-peraturan yang Dia tulis di dalam firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Baik, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, saja kita menundukkan kepala dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam sorga,
Kami datang kepadamu pada saat ini sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Memohon kiranya Tuhan, memuliakan kami, kuduskan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan-Mu yang kudus ini. Supaya melalui perjamuan ini, kami memperoleh berkat. Nama-Mu dibesarkan dan bermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Baik, saudara-saudara, sebelum kita makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, saya akan membacakan ayat-ayat dari firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita makan dari tubuh Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian Tuhan yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Haleluya. Dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, Kami sembah yang bertahta di kerajaan surga. Haleluya. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Engkau saja layak kami sembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya. Sembah Tuhan.
kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Engkau saja yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Karena besar, heran perbuatan-Mu. Besar cinta-Mu kepada kami. Sehingga Engkau layak kami sembah pada saat ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami sepanjang saat ini Tuhan. Terima kasih kalau kami dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kami yakin kami mendapatkan berkat melalui perjamuan Tuhan pada saat ini. Sebab itu menjaga kami Tuhan sepanjang hari-hari yang ada di depan kami. Menjaga lindungi kami, kuasai hati pikiran kami supaya kami boleh tetap hidup kudus, layak di hadapan-Mu. Menyenangkan banyak orang karena Engkau bekerja, Roh-Mu bekerja di dalam kami. Memberikan kami juga damai sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kita katakan, amin.